Oke, selamat datang kembali di pembelajaran daring kita. Nah, untuk video pembelajaran kita hari ini, kita akan membahas tentang salah satu bagian di dalam Microsoft Excel. Dalam fungsi Microsoft Excel yang namanya adalah fungsi matematika. Nah, bagaimana sih cara penerapan fungsi matematika itu sendiri di dalam Microsoft Excel menggunakan handphone atau menggunakan mobile Android? Bagaimana konsep pengerjaannya? Silakan dipelajari baik-baik untuk video kali ini. Excel. Nah, dalam hal ini juga sama pada WPS Office, yaitu pada aplikasi kita nantinya, di mana operator Excel ini adalah simbol atau tanda yang memiliki fungsi tertentu dan digunakan untuk melakukan pemrosesan atau perhitungan data. Nah, di mana kalau kita lihat pada contoh operator aritmatika sederhana pada Microsoft Excel, nah, dalam hal ini nanti kita akan gunakan ada operator plus ya, tanda tambah, kemudian ada operator minus ya, tanda simbol kurang untuk pengurangan, kemudian ada operator asterik atau bintang. Nah, ini dia perkalian sebenarnya. Jadi ini digunakan untuk fungsi perkalian. Kemudian ada tanda slash ya, garis miring. Nah, ini adalah untuk fungsi operator matematika, yaitu melakukan pembagian. Kemudian ada tanda caret atau sisipan seperti arah panah ke atas. Nah, ini adalah operator matematika untuk perpangkatan ya. Nah, jadi ini dia merupakan operator ya matematika yang sering digunakan pada ya pengolah angka tentunya. Nah, jadi kita akan coba lihat rumus penjumlahan yang ada di Excel tersebut. Kalau kita lihat ya di sini ya menggunakan operator plus ya. Jadi kalian lihat di sini bisa juga menggunakan fungsi sum. Tapi yang umum sebenarnya adalah kita gunakan adalah menggunakan operator plus. Ingat, pada setiap rumus di Excel ya, pada setiap rumus di Excel pada sel, nah itu selalu diawali simbol sama dengan, kemudian diikuti dengan rumusnya apa ya. Nah, kalau kita lihat di sini rumusnya adalah untuk menjumlahkan sel A2 tambah B2, di mana hasil jumlahnya terlihat adalah 150. Nah, itu kita gunakan rumus seperti petunjuk yang ada di depan ini. Sebaliknya juga untuk pengurangan. Nah, pengurangan ini kita gunakan adalah penggunaan rumus yaitu simbol tanda minus ya atau kurang. Nah, ini dia kalau kita lihat hasilnya di mana 150 kurang 50, maka terlihat jumlahnya di situ adalah 100 ya. Itu dia hasil dari pengurangan apabila kita menggunakan ya operator seperti tanda minus ya. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi pada rumus perkalian, nah itu dia menggunakan simbol bintang ya. Nah, dalam hal ini juga bisa kita gunakan ya fungsi yang lain seperti menggunakan produk ya. Tapi yang umum kita gunakan dalam materi latihan ini nanti kita akan menggunakan fungsi tanda bintang sebagai bentuk perkalian. Di mana kita lihat di situ ya pada data 1 dan data 2 terlihat 100 ya dikali dengan 5 maka hasilnya 500. Nah, itu dia kita menggunakan ya tanda bintang untuk perkalian. Kemudian pembagian. Dalam pembagian juga kita menggunakan simbol operator slash atau tanda garis miring. Kalau kita lihat pada data 1 dan data 2 terlihat di situ ada pada 500 ya, pada A2 500 dan pada B2 5, maka terlihat 500 bagi 5 pada rumusnya terlihat hasilnya adalah 100 ya. Nah, itu dia menggunakan operator pembagian. Nah, jadi kalau kita lihat nanti di sini yang terakhir adalah rumus perpangkatan. Nah, ini yang menggunakan simbol caret atau sisipan seperti arah panah ke atas. Nah, ini dia adalah untuk rumus perpangkatan. Dimana kalau kita lihat di situ ada data 1 dan data 2 terlihat 10 ya. Kemudian data 2 adalah 3, maka hasil perpangkatannya kita lihat adalah 1000. Nah, itu dia kalau kita lihat posisi pada contoh materi ini. Nah, itu dia adalah rumus-rumus dasar untuk fungsi operator matematika. Nah, ini yang akan kita terapkan dalam hal latihan 8 pada pertemuan kali ini, seperti halnya nanti kita akan menggunakan WPS Office ya. Menggunakan WPS Office. Nah, ini dia ada langkah-langkahnya. Bapak sudah buat urutan-urutannya. Kita akan buat file baru ya. Kemudian nanti kita pilih lembar bentang dan akan kita buat untuk lembar bentang baru sebagaimana menggunakan ya WPS Office. Setelah itu nanti kita akan coba buat judulnya dulu. Nanti kita akan buat judulnya yaitu fungsi operator matematika. Nah, baik, langsung saja saya akan praktekkan seperti apa supaya nanti anak-anak kami bisa terbantu dalam hal ini. Saya akan coba klik WPS Office saya. Setelah itu nanti ya
saya akan coba, ini kalau ada iklan silahkan di X saja ya supaya tidak mengganggu tampilan kalian. Baik, nah kemudian setelah itu langkah selanjutnya adalah menekan tanda plus ya. Setelah itu buat baru pada pilihan lembar bentang ya, lembar bentang. Setelah itu langkah selanjutnya kita pilih kosong yaitu menekan tanda plus. Nah, nanti akan tampil ya sebagai bentuk dari tampilan awal kita seperti minggu lalu yang kita bahas adalah pengenalan dari lembar bentang atau pengolah angka ini ya, seperti halnya di mana yang saya klik contohnya di sini adalah C3 yang menandakan adalah nama sel tersebut C3, di mana C adalah bentuk dari kolom ya, kemudian 3 adalah bagian dari barisnya. Jadi kalau kita lihat di sini nama selnya adalah C3. Sel pengertiannya adalah titik temu antara baris dan kolom ya. Sel adalah titik temu antara baris dan kolom. Jadi ini minggu lalu sepertinya ada masuk kuis ya. Nah, jadi pada pertemuan kali ini juga saya akan tetap review kembali. Nah, itu tadi saya review tentang ya apa itu sel dan bagaimana range. Nah, kalau dia range, yang disebut dengan range dia adalah kumpulan dari beberapa sel. Nah, ini contohnya saya blok dari beberapa sel. Nah, ini saya seleksi ya, kumpulan dari beberapa sel. Itu adalah pengertian dari range ya. Oke, baik. Nah, sementara pada lembar kerja kita ini disebut dengan apa? Worksheet, maka terdiri atas sheet 1, sheet 2, sheet 3 ya. Nah, ini adalah bagian dari lembar kerjanya. Sementara bagian dari tampilan menu kita kalau kita lihat pada bagian ini ada depan, berkas, lihat, sisipkan data dan tinjau ya. Nah, baik. Nah, itu dia sekilas tentang review ya. Maka sekarang kita akan coba mengerjakan contoh latihan 8 pada kali ini. Seperti petunjuk tadi yang dikatakan adalah kita akan coba dulu ya, ikuti langkah selanjutnya pada langkah keempat tadi, yaitu seleksi range sel B2 sampai H2. Ini saya perkecil dulu tampilannya supaya saya bisa gampang untuk select ya range-nya. Ini contohnya saya blok ya, mulai dari H2, B2 sampai H2. Nah, kemudian nanti setelah saya blok, nah itu nanti akan kita gabungkan selnya. Nah, bagaimana kita menggabungkan sel ini? Maka nanti di bawah ini akan ada tampilan ya gabung. Nah, kita coba tekan gabung. Nah, itu langsung tergabung ya. Kemudian pada bagian selanjutnya nanti kita akan coba berikan warna ya. Berikan warna pada bagian samping gabung itu nanti ada untuk warna isi ya. Warna isi contohnya saya gunakan warna standar aja yaitu warna kuning seperti contoh materi kita ya. Nah, ini. Kemudian langkah selanjutnya kita akan coba berikan bingkainya. Nah, itu bingkainya itu akan terlihat di bagian format sel sepertinya ya. Nah, kalau kita lihat di bagian format sel nanti anak-anak kami bisa lakukan dari bagian pilihan ya depan ini ya, di bagian menu depan nanti itu ada di bagian batas. Nah, itu terlihat pada bagian all border yang kita lihat di sini ya, supaya nanti ya akan terlihat bingkai yang sudah kita buatkan. Baik. Nah, ini dia. Untuk warna bolehlah mendekati warna yang sama ya, nggak mesti harus menyerupai persis, tapi di sini boleh mendekati warna yang sama. Contohnya di sini ada kuning agak sedikit lebih tua lah ya. Nah, di sini saya akan coba ketikkan dulu judulnya yaitu ya fungsi operator ya matematika. Nah, ini saya akan coba buatkan karena kita menggunakan ya gadget handphone Android, maka agak sedikit lebih lama ya. Mungkin anak-anak kami belum terbiasa mengetik di sini ya. Nah, jadi kita harus bersabar dulu untuk memulainya ya. Oke. Nah, ini dia judul yang pertama. Oke, ini ada yang kurang juga ini. Oke, fungsi operator matematika ya. Nah, jadi pada bagian ini kita akan coba letakkan dulu posisinya ya, kira-kira di mana posisinya. Sesuai dengan petunjuk ini kita di bagian depan ini ada posisi ratakan teks di bagian tengah ya. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita lanjut pada bagian berikutnya yaitu untuk bagaimana cara kita mengisi data-data sel itu tadi ya. Nah, kita akan coba isi-isi datanya ya. Nah, ini nanti akan ada kita blok beberapa baris contohnya. Nah, di sini saya mulai dari B4 ya. Nah, itu nanti sampai H9 ya. Ini saya akan coba blok sampai kemari. Nah, kemudian nanti saya akan coba berikan batas yang model ya all border ya, batasnya semua yang saya kasih bingkai. Setelah itu nanti saya akan coba mulai dari bagian B4 di mana di sini kita akan ketikkan yaitu angka A ya. Nah, ini boleh kita ketikkan di sini angka A. Oke, ini dia angka B. Nanti
silakan adik kami isikan sesuai contoh ya pada materi kita ya, dimana angka-angkanya dipastikan sama ya, karena nanti saya akan menilai ya isi angka-angka itu harus betul-betul persis. Jadi kalau nggak persis ya saya anggap itu ya salah ya. Jadi harus betul-betul persis seperti contoh latihan kita ya. Oke, nah ini dia ada tambah kurang kali, kemudian ada bagi, kemudian yang terakhir di sini adalah pangkat ya. Oke. Nah, ini dia. Setelah itu nanti pada bagian ini contohnya kita akan coba select kembali ya untuk posisi judul angka A dan B. Nah, ini warna isinya kita buat adalah warna biru ya, seperti contoh. Ups. Ini sebenarnya kelebihan. Saya select ini warna biru. Oke. Sementara mulai dari tambah sampai pangkat ini kita samakan aja warna kuning ya. Seperti yang di atas ini warna kuning ya. Oke, ini dia. Setelah itu nanti posisinya ini sebaiknya di tengah ya. Nah, ini mungkin anak didik kami sudah bisa tahu ya bagaimana cara membuat tulisan di tengah. Ini ada ratakan teks, kalian buatkan di center ya. Nah, sekarang kita tinggal mengisikan angka-angka tersebut. Misalnya pada angka A ya. Nah, di situ nanti kita buatkan ya sesuai nilainya adalah 8, kemudian ada 6, baris berikutnya itu ada 7, kemudian 9, kemudian 5 ya. Kemudian angka B, nah itu ada 5, 4. Kemudian di sini ada 3, 2 dan yang terakhir adalah 3. Oke. Ini dia. Jadi ini juga saya coba buat posisinya di tengah dengan mengklik ratakan teks pada posisi center. Oke, nah ini dia. Setelah itu bagian berikutnya jangan lupa nanti anak didik kami berikan penanda di bawahnya ya. Seperti halnya pada contoh ya latihan kita nantinya. Nanti di bawahnya itu akan coba kalian buatkan semacam merge and center juga ya. Nah, ini bisa kalian lakukan untuk gabungkan ya, untuk gabungkan. Nah, di sini kalian ketikkan nanti yaitu kelas kalian ya. Kelas. Nah, ini kelas berapa? Ini cocokkan dia kelas 7 berapa contohnya ya kan. Nah, ini saya buatkan saja di sini petunjuk, ketikkan kelas kamu ya. Ini ketikkan kelas kamu. Jadi kamu buatkan nanti di sini kelas kamu ya. Nah, kemudian nanti saya akan coba kasih warna kuning dan letakkan posisinya di kiri ya. Oke, kemudian bagian yang di sampingnya saya buat dengan hal yang sama ya. Saya akan coba kasih warna kuning. Setelah itu saya gabung dulu ya. Dan setelah kita gabung, maka langkah selanjutnya adalah memberikan batas atau bingkai ya, seperti ya petunjuk yang sama seperti yang sudah kita lakukan. Dan posisinya nanti di kanan ya, buat ratakan teks posisi di kanan. Hanya saja di sini tulisannya nanti kita buat dikerjakan ya, dikerjakan oleh. Nah, ini nanti kamu buat nama kamu ya. Ketikkan di sini nama kamu. Oke, ketikkan nama kamu. Oke, ini dia. Saya sudah buatkan. Nah, ini dia tulisannya tadi sepertinya italik ya, sedikit lebih miring. Jadi kita buat konsepnya sama seperti contoh. Oke, yang ini juga kita buat italik. Nah, hanya saja di sini nanti kita ketikkan lagi yaitu latihan 8 ya. Oke, ini dia. Setelah itu saya akan coba atur lagi untuk pewarnaannya. Di sini warnanya tadi adalah warna putih sebenarnya ya. Hanya saja fillnya kita buat ya warna merah ya. Nah, kita buat lagi dia berada di tengah tulisannya supaya sesuai dengan contoh konsep latihan kita ya. Oke, ini dia contohnya. Jadi Bapak harap nanti kalian bisa atur ya untuk model yang kita kerjakan seperti contoh latihan kita. Oke. Nah, ini dia. Jadi kita tinggal memasukkan rumus ke dalamnya, di mana di sini nanti kita awali pada sel D5 ya. Nah, di sini ada sel D5 di mana di situ kita akan mulai rumusnya. Ingat ya, setiap rumus diawali dengan tanda sama dengan. Jadi kalau kita lihat petunjuk pada materi kita tadi, kita sudah sampai di mana? Nah, ini tadi kita sudah selesaikan untuk judulnya. Kemudian nah di sini nanti kita akan coba ya masukkan rumus ya, gunakan rumus seperti penunjuk arah panah di atas.
Nah, di situ dimulai dari ya punya saya D5 di situ. Nanti kita lihat apakah sama atau tidak. Yang penting rumusnya di situ adalah menggunakan ya eh, setiap rumus diawali tanda sama dengan ya. Setiap rumus diawali dengan tanda sama dengan ya. Ikuti dengan ya fungsi operator matematika yang ada pada bagian depan ya. Oke, kita lanjut kembali. Nah, jadi di sini saya akan coba buka praktiknya kembali di mana di sini ya sama ya D5 di sini. Nah, sama seperti teori kita tadi. Nah, di sini kita gunakan tadi rumusnya ada diawali dari sama dengan. Jadi di sini kalau kita tekan Fx ya pada bagian formula Fx, nah di sini sama dengan. Maka kita cukup klik selnya ya, sel B5. Nah, kita gunakan operator simbol tambah, kemudian klik sel yang di sampingnya yaitu sel C5 ya pada angka yang sudah ditunjukkan pada contoh itu. Setelah itu kalian enter ya, setelah itu kalian enter atau tekan tanda checklist yang artinya nanti di situ ya akan terlihat hasilnya 13. Sama halnya untuk pengurangan ya. Kalau pengurangan berarti kita lakukan dengan cara yang sama ya. Pada pilihan ini kita gunakan sama dengan ya B5 kurang ya C5. Setelah itu saya tekan checklist, artinya sudah benar ya hasil operator tanda minus. Nah, sekarang lanjut lagi untuk operator perkalian. Nah, sama dengan ya, klik selnya yaitu pada angka 8, kemudian bintang ya, kemudian klik sel yang di sampingnya C5. Setelah itu enter atau checklist. Nah, itu nanti akan terlihat hasilnya 40, benar ya? Oke, sekali lagi kita masuk ke bagian pembagian. Nah, ini juga kita lakukan dengan cara yang sama, yaitu sama dengan. Selalu diawali dari kata sama dengan ya. Klik sel pada angka A yaitu 8, kemudian garis miring ya, operator simbol garis miring, klik sel pada angka 5 yaitu C5. Setelah itu kalian checklist. Itu hasilnya 1,6 ya. Terlihat desimal ya, pecahan. Nah, sekarang yang terakhir perpangkatan. Perpangkatan yang kalian lakukan adalah sama ya, gunakan sama dengan, kemudian nanti kalian klik sel pada angka 8 ya, pada angka 8. Nah, setelah itu nanti nah ini kalau ada kesalahan maka nanti kalian bisa klik kembali ya, atau mengulang kembali ya. Setelah itu nanti kalian cari operator di sini perpangkatan. Nah, kalau tidak ada nanti di bagian perpangkatan kalian bisa cari nanti di bagian ini ada simbol ya, bentuk seperti caret ya ataupun arah panah ke atas ya. Nah, itu dia perpangkatan simbolnya. Kemudian klik pada bagian sel C5. Oke, ini tadi ada kesalahan, seharusnya berapa di sini? Ya, B5 ya. Seharusnya di sini adalah B5 bukan B6 ya. Ini adalah B5 harusnya. Oke, ini saya perbaiki supaya nanti hasilnya ya benar ya. Nah, itu dia terlihat seperti contoh sudah benar ya. Nah, jadi ini dia langkah yang sudah kita praktekkan sudah benar, hanya saja bagaimana meneruskan ini. Kalau kita lihat panduan materi kita, saya akan buka kembali PowerPoint kita di mana tampilan ini sudah sesuai yang kita lakukan pada latihan kita. Maka langkah ke-8 apa? Langkah ke-8 ingat pada tanda merah yang petunjuk yang sudah diarahkan ini ya, tanda merah ini, seleksi area sel dari D5 sampai H5. Nah, nanti setelah itu kemudian pilih salin. Nah, setelah itu tempellah pada sel yang di bawahnya. Maka secara otomatis sel yang kosong nantinya sudah terisi angka ya. Nah, ini dia kita ikuti panduannya supaya nanti hasilnya bisa kita praktekkan seperti latihan 8 sebagaimana hasil akhirnya nantinya ya. Oke, baik. Langsung saja saya akan coba praktekkan untuk bagaimana cara meneruskan bagian ini. Ini yang terpenting buat adik kami nanti supaya dalam hal mengerjakan praktek ini ya tidak melakukan satu persatu, tapi cukup mengerjakan konsep yang satu baris yang sudah kita kerjakan ini ya, yaitu tambah kurang kali bagi. Nah, ini kita select dulu. Ini langkahnya pertama, kita select dulu ya hasil rumus mulai dari ya posisi angka 13 punya saya sampai ke 32.768, di mana sel tersebut diblok mulai dari range sel D5 sampai H5. Oke. Nah, itu kalian coba seleksi. Saya ulangi, saya select seperti ini, saya select sampai kemari, nanti akan ada muncul option. Nah, itu dia. Nah, kalau muncul option seperti ini, kalian pilih adalah salin. Nah, setelah kalian pilih salin, maka kalian bloklah kemana yang akan ditempel. Nah, ini kalian select kembali.
kalian select kembali daerah yang kosong ini. Ingat, select kembali daerah yang kosong ini kira-kira ada 4 baris ke bawahnya ya. Berarti posisi saya sampai ke posisi ya H9 saya select. Nah, setelah itu nanti kalian paste ke situ ya. Saya ulangi sekali lagi, saya select ya posisi yang kosong, daerah yang kosong saya seleksi. Setelah itu nanti kalian pilih apa? Tempel. Setelah kalian pilih tempel, secara otomatis hasilnya sudah muncul seperti ini. Jadi tidak repot lagi melakukan satu persatu. Nah, Pak, ini bagaimana? Pada hasil pembagian kok ada angkanya panjang kali nih, ya. Bilangan pecahannya jadi tampilan punya saya jelek. Nah, ini dia kalian coba lakukan nanti dari format cell. Ya, bisa juga dilakukan dengan cara format cell. Nanti kalian lihat di bagian depan sepertinya juga ada bagaimana caranya supaya nanti ya untuk pecahan itu bisa kita batasi. Misalnya di sini 2,3 itu saja yang kita inginkan. Nah, nanti pada angka, pada format sel angka di sini kalian lihat di situ ada decrease desimal, itu ada arah penunjuk panah. Nah, ini coba kalian tekan ya sampai menunjukkan nanti batasannya adalah satu digit di belakang koma. Berarti 2,3. Demikian juga yang ini pada posisi 1,6 kita buatkan seperti ini ya. Nah, di sini nanti walaupun dia 1,7 nggak masalah lah ya. Oke. Nah, itu dia bagiannya. Jadi Bapak harapkan kalian coba nanti kerjakan latihan ini di rumah. Nanti file ini contohnya saya simpan atau saya simpan, barangkali nanti anak kami bisa ikuti ini. Nah, cara menyimpannya coba kalian tekan save ya. Setelah kalian save, gunakanlah nama latihan ini tadi dengan nama latihan 8 ya, dengan nama latihan 8. Nih saya ini gunakan nama latihan 8. Oke. Nah, kalian tekan simpan. Nah, jadi nanti latihan 8 itulah yang akan menjadi nilai kalian ya. Oke. Nah, ini dia pada materi kita kali ini ya, Bapak harapkan kalian bisa tuntaskan dan kirimkan ke saya tugas latihan kalian ini ya, paling lama seminggu sejak kalian sudah mempelajari topik ini. Baik anak didik kami, jadi itu saja dulu. Jadi kita akan coba lihat dulu kira-kira hasilnya nanti seperti apa. Nah, ini dia hasil akhirnya sudah sama persis ya seperti apa yang kita lakukan. Jadi ikuti petunjuk materi kita ini, baca, kerjakan soal latihan membuat fungsi operator matematika ini di rumah. Jadi kalian kumpulkan, kirimkan di Google Classroom pada tugas kelas ya ataupun classwork tepatnya di topik pertemuan hari ini pada latihan 8. Kamu bisa ikuti panduan materi hari ini untuk mengerjakan soal latihan ini. Barusan sudah Bapak jelaskan. Jadi kalian tinggal ya mengikuti langkah-langkahnya. Pengumpulan paling lama seminggu setelah kamu belajar topik ini. Latihan ini menjadi nilai ya. Oke, baik, itu saja materi kita hari ini. Jadi Bapak harapkan nanti pada pertemuan berikutnya kita sebenarnya masih membahas laporan sederhana Excel lanjutan. Nah, dalam hal ini kita masih menggunakan versi Android nantinya ya, yaitu seperti mempelajari fungsi statistik ya, rumus-rumus statistik ya. Mungkin ada fungsi logika yang lain ya, nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Baik, nah itu dia ya materi kita. Jadi Bapak harapkan kalian pelajari materi kita hari ini ya, tetap mengerjakan latihan dan kirimkan tepat waktu, jangan sampai ada yang terlambat ya. Tetap jaga kesehatan ya, salam sehat dari saya guru komputer kalian. Oke, sekian dan terima kasih ya, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.